anggota Pengmas Ikatan Bocah Kediri Universitas Negeri Malang periode 2017, Ketua Umum KPU Fakultas Ilmu Pendidikan UM tahun 2017, Sekretaris Umum LSM Pelopor Pemuda Peduli Masyarakat. Dit, kamu di mana? Sebentar, ini untuk peserta saya mute sementara ya. Ini. Oke, saya lanjutkan. 2019, Kepala Departemen Sosial dan Politik, BEMFA Ilmu Pendidikan 2019, Koordinator Dewan Pengawas Organisasi Sport Division of Education Faculty tahun 2019, dan 2019 sampai sekarang Ketua Umum HMI Komisariat Ilmu Pendidikan UM 2019-2020. Pendidikan MI Miftahul Huda, dilanjutkan MTSN 1 Kediri, MAN 2 Kota Kediri, dan sekarang mahasiswa aktif di Universitas Negeri Malang Teknologi Pendidikan. Riwayat prestasi, peserta terbaik kedua LKM MTM 2017, penerima beasiswa PPA periode 2017, peserta terbaik ketiga LKM MTL 2017, penerima beasiswa PPA 2018. Oke, jadi tema yang dibahas di webinar kali ini untuk Kanda Zidni, saya persilakan langsung menyampaikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kanda. Ya, terima kasih Mas Nafi atas waktunya. Mohon maaf agak terlambat sedikit, tadi masih ada sedikit kendala perut. Ya, terima kasih juga untuk Ketua Umum Korkom yang sudah memfasilitasi webinar kita pada kali ini, silaturahmi kecil kita pada kali ini. Untuk langsung saja yang selanjutnya mengenai pentingnya website bagi organisasi ini, sebenarnya lebih ke kita sharing dan diskusi saja sih, bagaimana kira-kira kita ini pemanfaatan website di HMI ini khususnya kayak gitu, kira-kira sudah masih bahwa belum kayak gitu. Mungkin Mas Habib bisa menampilkan tadi PDF yang sudah saya kasihkan tadi. Nah, sudah tampil Mas ya? Nah, pentingnya website bagi organisasi kalau menurut saya pribadi, karena berhubung dulu waktu S1 fokus saya di bidang teknologi pendidikan yang juga berhubungan dengan website organisasi, website pembelajaran. Jadi sebenarnya kalau dalam pembelajaran penting website, ada pentingnya juga. Cuma kita kan membahasnya tentang organisasi. Jadi kalau pentingnya website dalam sebuah organisasi itu tergantung sasaran dan apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi tersebut. Kalau menurut saya itu, karena di era serba digital yang sekarang, target sasaran atau bisa dikatakan kader ataupun mungkin sesama
HMI entah di luar Kota Malang ataupun di lingkup HMI cabang Malang, pastinya mencari informasi tidak langsung kepada person to personnya, masih melihat kira-kira bagaimana pengelolaan organisasi tersebut kayak gitu kan. Contohnya salah satunya lewat website dan juga media-media sosial. Karena yang kita bahas pada kali ini website, maka saya akan sedikit paparkan tentang kira-kira bagaimana kita memanfaatkan website. Nah, kalau kita kaitkan dengan perkaderan, website penting sebenarnya. Tergantung bagaimana kita mensinkronisasikan dan juga mensinergikan website itu dengan media yang sudah kita punya. Katakanlah HMIUM sudah memiliki apa Instagram ataupun Facebook ataupun Twitter, katakanlah seperti itu. Nah, tinggal bagaimana cara kita mensinkronkan web dan juga apa itu media sosial tersebut. Karena kalau supaya website kita itu dikunjungin oleh banyak khalayak dari luar, entah itu calon kader maupun umum bersama HMI atau di luar HMI cabang Malang, pastinya kita harus mensinergikan itu karena tidak bisa dipungkiri juga banyak sekarang orang itu lebih suka cari informasi itu yang praktis-praktis, yang simpel-simpel karena ada kaitannya dengan karakteristik apa generasi Z lah, katakanlah kayak gitu. Nanti di bawah ada pembahasan lebih lanjut untuk website sebagai sarana untuk membuat organisasi lebih dipercaya. Nah, pastinya orang lain yang tidak kenal kita dan kurang kenal dengan kita, ingin mengetahui kita, pasti yang pertama melewati platform entah itu media sosial ataupun website. Karena jika kita tidak memiliki ataupun memiliki pun tidak terlalu terurus, tidak terlalu tertata, pasti orang akan ragu, wah ini sebenarnya organisasinya masih hidup apa enggak? Ini organisasinya masih ada apa enggak? Masih aktif apa enggak? Kayak gitu. Karena itu akan sangat berpengaruh apa bagi sasaran itu kayak gitu karena pastinya melihat ternyata ini tiap hari update, tiap hari ngasih informasi, seenggaknya dalam 1 minggu sekali masih aktif media sosialnya. Karena kalau sudah tidak tertata, sudah dari seorang tidak aktif lagi, pastinya ya katakanlah orang juga kalau yang dari luar tanpa kenal dengan kita pasti ini masih aktif atau enggak, karena website menjadi salah satu indikator penilaian terhadap berjalannya sebuah organisasi. Seperti itu kalau menurut orang lain menilai itu salah satunya dengan itu juga website. Kalau websitenya tertata, ada websitenya, punya website otomatis, organisasi itu benar-benar dirancang dan organisasi itu benar-benar aktif, benar-benar masih hidup kayak gitu. Meskipun punya tapi sudah lama update-nya ya bisa dikatakan entah pengelolaannya yang terkendala atau bagaimana, kan sedikit banyak pasti mempengaruhi orang untuk ingin masuk ke lingkungan kita kayak gitu. Mungkin dari sini kalau ada yang ingin ditanyakan monggo ditanyakan dulu, nggak apa-apa, sharing-sharing karena saya juga masih sama-sama belajarnya. Monggo Mas Habib, mungkin jika ada yang ingin bertanya nggak apa-apa sebelum lanjut. Ada pertanyaan mungkin dari peserta. Ini kalau yang mau nanya bisa langsung hidupkan mic ya. Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat nih. Dari Kanda Arifin. Monggo Kanda Arifin. Langsung. Bun warak konon. Ampun abang. Lagi ando. Aku Pak Kom dari Komtik. Silakan Kanda Arifin. Oke. Wah, Kanda Arifin. Sebentar, masih ngetik kayaknya. Karena sekarang kita juga kayak bingung gitu sebenarnya website itu penting apa enggak gitu, karena banyak orang itu mencari informasi kalau organisasi lebih ke media sosialnya kan kayak gitu. Nah, ini yang nantinya mungkin bisa kita diskusikan bersama, kira-kira masih penting enggak, kira-kira masih menguntungkan enggak website itu kayak gitu sih.
Kalau dari yang Masjid nih sampaikan tadi kayaknya yang paling penting ya buat kredibilitas organisasi itu Mas ya. Betul, Kalau kredibilitas yang karena indikator salah satu indikator penilaian lah. ini sambil nunggu Kanda Arifin, kalau ada yang lain mau bertanya juga silakan langsung sampaikannya. Oke, dari Mas Arifin. Domainkan. Nah, pertanyaannya, saya kan punya domain. Nah, kesulitan untuk hosting juga. Ada tips-tips nggak domain itu bisa di-online kan? Domain bisa di-online-kan. Ini kan, oh ya ya ya. Ya ini kalau sepemahaman saya ya, karena apa, tidak terlalu fokus dalam bidang apa hosting, pengkodingan, membuat website secara manual terus disambungkan ke di online kan kayak gitu. Sebenarnya kalau tips sih, kalau yang nyata, contohnya kan apa dari HMIUM juga sudah ada kayak gitu loh, apa website yang memiliki domain or.id. Ya mungkin itu saja bisa dimanfaatkan karena sebenarnya kalau sudah buat pasti ya apa perjuangannya lah pastinya yang namanya ngoding, namanya menata, membuat web pasti sulit kayak gitu. Cuma kalau di online kan tips ada tips nggak domain itu bisa di online kan. Nah, kalau tips-tipsnya mungkin cara-caranya bisa cari di Google Mas Arifin karena saya pribadi kurang apa kurang fokus di bidang itu karena studi pendidikan saya sendiri tidak terlalu masuk ke bagian teknis seperti penghostingan terus apa itu pengkodingan web kayak gitu enggak. Jadi lebih ke pemanfaatan apa websitenya kayak gitu. Atau mungkin Mas Nafi yang sekiranya paham akan hal-hal seperti itu bisa dijawab nggak apa-apa atau mungkin yang lain juga nggak apa-apa karena saya pribadi memang kurang fokus di bidang itu karena saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan kan Mas Arifin dari teknik mungkin sedikit paham lah. Ini jangan-jangan pertanyaan untuk ngetes ini Mas Arifin ini. Waduh. Ya Oke, mungkin itu jadi sih dari saya kan di MUM sudah ada or.id-nya mungkin bisa didomainkan kayak gimana caranya kan orang teknik pastinya yang lebih paham kayak gitu. Itu sih Mas Nafi atau mungkin Mas Nafi ada tambahan silakan nggak apa-apa. oke. Terima kasih ya buat Kanda Sydney. Jadi saya nambahkan dikit mungkin untuk para peserta juga. Jadi dalam website itu ada istilah domain, ada istilah hosting. Jadi kalau diibaratin rumah, domain itu kayak alamatnya, misal kayak hmium.or.id yang punyanya HMIUM atau um.ac.id alamatnya dari univ kita dari Universitas Negeri Malang. Oke, jadi itu domain. Kalau hosting diibaratin kayak wadahnya lah, tempat kita nyimpen datanya. Kalau hosting setahu saya yang terkenal ada kayak WordPress, ada Blogger, terus satu lagi ada Wixsite. Nah, tapi ada yang berbayar, ada yang gratis juga itu. Kalau yang dari IP ini kan pakai Wixsite ya kalau nggak salah ya. Nah, mungkin dari pakai Wixsite ya. Nah, mungkin dari pertanyaan Mas Arifin ini kayaknya ada domain tapi nggak ada hosting ya. Mungkin bisa pakai salah satu itu Mas ya. Caranya ya sesuai apa yang disampaikan Mas ini tadi gitu Mas. Ada tambahan mungkin dari Kanda Arifin atau dari peserta lain? Kita lebih ke sharing aja kayaknya, lebih ke diskusi. Ya, lebih ke sharing aja karena kan ini sama-sama memecahkan masalah lah. Kayak karena penting nggak sebenarnya website ini sekarang ini masih penting nggak karena kan sekarang orang itu sudah
nyarinya informasi itu lewat media, lewat Twitter kayak gitu kan. Malah lebih cepat informasi dari Twitter dibandingkan YouTube kayak gitu kan, dibandingkan media-media lain kan itu algoritma yang tidak bisa kita atur kayak gitu. Oke. Atau mungkin kalau belum ada boleh dilanjut lagi Mas Nabi. Oh ya, ini lanjut ke file tadi atau gimana nih Mas? Ya lanjut ke yang tadi. Oke, langsung ke isinya. Silakan Mas Zidni. Nah, terus yang selanjutnya kan apa website dikatakan penting saat ini karena salah satu katakanlah target sasaran atau calon kader kita, katakanlah orang-orang yang ingin masuk ke HMI atau orang-orang seusia dengan kita, orang-orang yang sekiranya masih seumur lah dengan kita, itu kan memasuki karakteristik generasi Z, katakanlah seperti itu. Dan setiap generasi memiliki karakteristik masing-masing mulai dari generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi Z, terus generasi Alpha, nanti apa kelahiran 2010 ke atas kayak gitu. Karena kalau generasi Z kan 1995 sampai 2010 kayak gitu. Dan angka kelahiran di tahun ini yang masuk generasi Z memiliki karakteristik salah satunya itu suka akan hal-hal yang praktis namun detail. Jadi kalau nyari informasi itu saya cari informasi yang kiranya bisa mudah saya dapatkan langsung to the point, tapi rinci semuanya ada kayak gitu. Jadi suka hal yang praktis dan juga suka hal yang mencari sesuatu yang detail kayak gitu. Karena ada pada proses peralihan di mana teknologi yang masih belum terlalu gencar seperti sekarang sampai ke teknologi yang gencar seperti sekarang. Jadi bedanya generasi Z dan generasi Y kan itu. Kalau Y kan dari yang manual terus ke teknologi. Kalau yang kita kan teknologi awal-awal, digitalisasi awal-awal yang masih belum terlalu IoT seperti sekarang, masih belum terlalu Internet of Things seperti sekarang sampai yang sekarang sudah serba Internet of Things kayak gitu. Itu juga pasti mempengaruhi calon kader karena kalau kita memanfaatkan website kita juga harus sekiranya itu menganalisa terlebih dahulu kira-kira kalau pakai ini nanti masif apa enggak, kira-kira kalau pakai ini nanti benar-benar bermanfaat atau enggak kayak gitu. Karena kebanyakan orang generasi Z itu langsung lihatnya bukan lihat tulisan-tulisan yang panjang kayak gitu. Kalau ini kebanyakan mungkin 1-2 orang pasti beda lah. Contohnya kita cari informasi pasti yang dilihat gambarnya des bukan quotes di bawahnya. Oh ini menunjukkan acaranya ini, informasinya ininya. Itu yang dicari oleh mahasiswa generasi Z. Maksudnya karakteristiknya seperti itu. Karena kalau kita berkaca dibenturkan dengan kebutuhan pengkaderan, pastinya kan website ini bisa bermanfaat dan juga kurang bisa bermanfaat. Bermanfaatnya dalam artian kalau kita bisa mensinergikannya dengan media-media yang sudah dimiliki. Contohnya kayak Instagram kayak gitu dan nanti disinkronkan. Jadi setiap informasi itu bisa dialurkan lah kayak gitu. Contohnya kayak kalau kita mau lihat berita kan cuma sepotong, quotes-nya sepotong. Jadi kalau pengen lihat lanjutan beritanya ya masuk ke web kayak gitu kan. Kayak di detik.com, kayak di mojo.co kan berita-beritanya kayak gitu, kayak kumparan. Yang di Instagram kan kalau kita lihat berita-beritanya kan modelnya kayak gitu. Jadi mengarahkan pembaca itu tetap mengunjungi website. Meskipun pembaca kalau suruh nyari di website ya sedikit kah dibandingkan yang langsung pakai Instagram kan masih lebih banyak orang yang pakai Instagram kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa bermanfaat dan penting kalau kita bisa mensinergikannya, kita bisa mensinkronkannya dan buat alur sehingga
orang yang yang lihat medianya katakanlah HMUM itu nanti bisa terarah ke websitenya langsung. Ya, di websitenya ya dirancang bagaimana mungkin menampilkan informasi yang praktis dan juga detail kayak gitu kan, karena kalau dalam ilmu komunikasi pesan itu pesan harus dirancang secara minimalis namun memiliki makna dalam artian apa yang ingin disampaikan itu bisa diringkas dalam 1 sampai 2 kalimat saja kayak gitu. Kalau dalam komunikasi pesan yang pernah saya pelajari kan ada tagline juga katakanlah kayak gitu. Contohnya kayak PDF ini kan ada hitam terus kata-kata pentingnya hijau. Nah, itu kan juga salah satu unsur-unsur multimedia di mana orang itu bisa langsung masuknya ke yang tulisan yang pasti berbeda. Oh, ini maksudnya paragraf ini berarti ini. Nah, itu salah satu cara menarik lah. Kalau di YouTube ya kayak thumbnail, clickbait kayak gitu ya. Kita harus pinter-pinter ngelola itu, pakai clickbait, pakai thumbnail yang menarik supaya orang itu mau nge-swipe lagi kira-kira apa informasi selanjutnya kayak gitu. Nah, terus ya itu dirancang menarik, mendeskripsikan sebuah apa yang disampaikan sesuai dengan ketertarikan target. Nah, yang seperti yang saya katakan yang terakhir mulai kalah saing dengan penggunaan Instagram, Twitter karena menurut saya memang benar kalau memang tidak disinkronisasikan pasti akan, maksudnya orang lebih milih buka IG daripada buka website. Orang lebih milih buka IG daripada buka Google Chrome kayak gitu loh. Karena informasi semua tersedia di media-media sosial, karena meskipun itu lewat web pasti disinkronkannya lewat media seperti Instagram, seperti Twitter, karena orang sembari belajar juga sembari melihat yang lain kayak gitu, entah melihat hiburan kayak gitu kan. Jadi kalau menurut saya penting apa enggaknya itu kalau kita memang goalnya untuk pengkaderan, kita maksimalkan sinkronisasinya, bukan maksimalkan banyaknya pengunjung website. Kalau kita memaksimalkan banyak pengunjung website, belum tentu nanti kader itu mau kayak gitu. Kecuali kalau kita gencarnya di IG, katakanlah di IG cuma kita sinkronisasi dengan websitenya. Jadi setiap alur informasi yang ada di Instagram itu bisa di share di website. Jadi websitenya juga jalan, IG-nya juga jalan. Jadi setiap ada kegiatan yang di-share lewat Instagram, di web juga ada juga di-share kayak gitu. Jadi sama-sama jalan. Kalau ada orang lihat websitenya pasti ini aktif terus kayak gitu. Kalau pentingnya sih salah satunya sebagai eksistensi dan kredibilitas itu orang menilainya kan masih dari situ kayak gitu. Mungkin itu sih Mas Nabi sedikit dari saya. Mungkin kalau ada yang ingin menambahkan, monggo, ada yang ingin bertanya atau ingin menyangkal, monggo silakan. Atau ingin punya ide baru, monggo. Karena kan ini juga sama-sama untuk HMUM kayak gitu. Kira-kira masih penting nggak sih? Final. Mau sambil bina melu. Ya, saya kembalikan ke moderator, monggo. Terima kasih Mas Zidni. Ini ada tambahan juga dari CSH di kolom chat nih. Tambahan Kanda. Jika Kanda atau Yunda punya domain tapi tidak punya hosting, bisa memanfaatkan hosting gratisan Indo website atau bisa memakai blogger.com. Tinggal hubungkan ke domainnya. Oke, terima kasih Kanda. Ada tambahan mungkin dari peserta lain atau ada pertanyaan tentang pentingnya website bagi organisasi ini? Bisa disampaikan via atau langsung on mic ya.
Atau mungkin Mas Napi jika ingin ada yang di utarakan nggak apa-apa, kan Mas Nafi juga bergelut di bidang teknologi lah, katakanlah kayak gitu. Mungkin sekiranya HMUM ini kedepannya kira-kira penting nggak sih pakai website, atau website hanya sekedar untuk supaya kita punya eksistensi di bidang di dunia digital juga, supaya kita punya lah seenggaknya kalau orang nyari itu ternyata sudah or.id, ternyata sudah ada websitenya. Apa hanya sekedar itu, atau memang urgent? Kira-kira menurut Mas Abi kalau disampaikan tingkat urgensinya website itu seperti apa sih? Oh, ini masih ada di bawahnya tadi Mas. Kalau dari saya sendiri ya sama sih. Ya website emang udah mulai kasaing penggunaan medsos lainnya kayak Instagram, Twitter. Tapi ya kalau penting nggak penting ya tetap penting gitu kalau menurut saya Mas. Pertama selain kredibilitas, kedua kadang ada gimana Mas? Lanjutnya orang lagi tak urus aku tanggung jawab tanggung kan gembelan ya kowe. Itu terus lah Pak Oto Pak Arate mau kan belum dari matang dari mana. Gini saya kalau menurut saya soalnya kadang ada kayak informasi yang nggak bisa kita sampaikan lewat akun sosmed gitu Mas, kayak Instagram, Twitter. Ya mungkin kalau buat organisasi kayak informasi tentang sejarah mungkin, atau tentang kepengurusannya, atau tentang intinya informasi-informasi yang bentuknya panjang banget gitu loh. Atau arsip-arsip kayak persuratan atau dokumentasi lainnya gitu. Itu aja sih Mas kalau dari saya. Ya mungkin itu sih sedikit tambahan yang jadi PR kita bersama, teman-teman HMI se-UM khususnya. Untuk ini kan pasti goalnya nantinya buat yang pertama tingkat kredibilitas HMUM, dan juga bagaimana kita menarik calon kader lah, katakanlah kan kayak gitu. Karena di masa pandemi ini kan kita nggak bisa fake di lapangan, kita fake-nya digital. Fake lapangan pun kita nggak bisa seperti tahun-tahun kemarin kan kayak gitu. Makanya gimana sekiranya kita sama-sama mempelajari algoritma mahasiswa baru 2020 ini, algoritma tipikalnya itu kayak gimana. Jadi bisa mungkin diteliti dari mulai angkatan 2018, 19, dan juga tahun ini kira-kira yang masuk HMI itu orang-orangnya itu kenalnya dari mana, taunya dari mana, yang menjadi ketertarikan dia itu kira-kira dari sisi mananya. Itu sih yang menurut saya mungkin kita teliti bersama. Kalau memang banyak kader yang tahun-tahun kemarin, katakanlah yang 2019, 2018 itu masuknya ya gara-gara taunya dari platform media sosial, entah itu web ataupun media sosial seperti Instagram dan Twitter, kita gali kayak gitu loh. Mereka taunya dari mana sih? Atau memang diajak kakaknya, diajak temennya kayak gitu. Karena kalau kita mempelajari dari situ, kita kan pasti menemukan sebuah hasil. Oh, ternyata banyak, katakanlah kalau banyak yang dari mereka itu tahu dari media. Nah, jadi PR kita ke depan ya bagaimana digencarkan terus medianya kayak gitu. Soalnya kan di masa pandemi ini semua sudah serba digital, karena pembelajaran juga online, PKKMB juga nggak ada, terus OSJUR dan juga yang lain-lain kan tidak ada. Pertemuan yang bertatap langsung dengan sesama mahasiswa kan nggak ada. Makanya gimana caranya biar kita nggak kalah saing sama organisasi-organisasi intrakampus kayak gitu. Karena kita juga sama-sama bersaing di masa pandemi ini. Kira-kira kita digilas sama pandemi atau kita masih bisa tetap survive kayak gitu. Mungkin yang sangat saya beri apresiasi terutama buat Korkom ya, salah satu bentuk tetap survive lah, karena kan saya lihat setiap
mungkin 2 minggu sekali. Pokok minimal 1 bulan mesti ada kayak gitu, kayak apa webinar seperti ini, diskusi bareng, meskipun pesertanya tidak tetap, kadang sedikit kadang banyak, tapi ya justru hal-hal kecil kayak gitu yang nantinya jadi hal besar. Karena kalau kita menyempelekan hal kecil ya sampai kapan kita akan jadi orang besar kan, kalau menurut saya kayak gitu. Karena ini juga hal-hal kecil yang kalau terus keberlanjutannya atau kontinuitasnya tetap istiqomah kayak gitu kan, ya siapa tahu ini bukan hanya jadi program kerja bukan program kerja sih, bukan hanya jadi agenda untuk mengukurkan kewajiban, tapi memang jadi kebutuhan bagi kita. Kalau nggak melaksanakan webinar 1 bulan sekali, mana kok rasanya gimana kayak gitu, kok ada kurangnya. Jadi kan akhirnya merubah pola pikir kita kan. Bisa jadi nanti tiba-tiba ya kayak kajian-kajian juga kayak gini kan juga bisa. Karena orang juga pastinya enjoy kayak gitu loh. Ikut webinar kan nggak perlu datang. Kan kita mungkin sama lah kebanyakan di komisariat-komisariat lain, dan khususnya di lingkup UM, ketika agenda-agenda kayak gitu pasti permasalahannya bagaimana kita mendatangkan kader kan, pasti kayak gitu. Bagaimana kita ngajak mereka buat datang, ada yang alasan ngerjain tugas, ada alasan gini. Nah, karena momennya seperti ini, semua harus serba digital dan tidak tatap muka langsung kan, mungkin mereka bisa sedikit enjoy kayak gitu, entah sambil makan, entah sambil ngapain kan, setidaknya mereka tetap menyerap ilmu sedikit-sedikit kayak gitu. Daripada dipaksa datang kayak gitu ya. Memang yang mau aja, katakanlah yang mau ikut webinar aja nggak apa-apa. Nah, menurut saya ini bagus, justru hal-hal kecil kayak gini yang perlu kita berlanjutkan kayak gitu kan. Kalau orang lain lihat pasti wah ternyata MIUM tiap bulan selalu ngadain, kan menunjukkan salah satu produk nyata gitu loh. Oh ini ternyata setiap bulan ini ada kegiatan, nggak kegilas oleh pandemi kayak gitu, nggak kegilas oleh kegaptekan kan, katakanlah kayak gitu. Mungkin itu sih Mas Nafi. Itu ada saran dari Mas Arifin, monggo dibacakan. Oh iya, ada. Nah ini kan Dari Mas Arifin ada chat. Kanda, masuk saya ini. betul kalau bisa buat latihan saja. Mungkin banyak permasalahan dari komisariat lain, kurang paham terkait pembuatan website dan menghubungkan domain yang diberikan dari Korkom. Oke, terima kasih Kanda Arifin. Ya mungkin karena kebetulan kan ada tim Korkom juga, mungkin bisa nanti diagendakan tuh dengan pemateri yang sekiranya mumpuni di bidang pembuatan website, terus hosting kayak domain kayak gitu, biar kita sama-sama paham kira-kira gimana caranya ngelola website gitu. Monggo Mas Nafi, ada yang bertanya? Ini ada pertanyaan dari Kanda Ainul Yakin. Oh ya, buat yang mau bertanya bisa langsung diketik aja lewat kolom chat atau langsung on mic aja Kanda, gak apa-apa Kanda. Silakan Kanda Ainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat Kanda. Saya dari cabang Denpasar, dari Komisariat SDAI Denpasar. Saya mau bertanya Kanda, kenapa website ini baru dicanangkan atau digaungkan sekarang Kanda? Sedangkan kita melihat kemerosotan dari beberapa organisasi pun sudah lama kita lihat bersama, baik itu komisariat, bahkan tingkat cabang, pengurusnya pun sangat melemah gitu. Dan yang dibahas hanya sekedar politik dan politik saja ya Kanda. Nah, sedangkan kita itu membawa nama Islam. Islam yang seperti apa? Atau kita itu akan apresiasi atau kita bawa Islam itu setelah kita ber-HMI atau kita mendalamkan Islam itu sekarang Kanda? Terus langkah-langkahnya itu seperti apa Kanda? Mohon Kanda. Ya mungkin bisa langsung saya jawab Mas Nafi. Kira-kira kenapa kok baru digaungkan sekarang? Sebenarnya katakanlah kayak website di setiap cabang, di setiap komisariat. Itu yang pertama pasti terbentur dengan
lokal wisdomnya masing-masing, katakanlah kayak gitu. Kebijakan dari tiap cabang, kebijakan dalam artian apa, mereka fokusnya kemana kayak gitu. Karena ya memang kalau saya lihat sendiri sekarang tidak terlalu terurus gitu loh. Bahkan media-media sosial tiap cabang pun itu juga kadang ada, kadang aktif, kadang enggak, kadang tertata, kadang enggak. Mungkin aktif di awal-awal, ketika tengah-tengah sudah enggak ada. Nah, kalau menurut saya sebenarnya indikator yang paling berpengaruh menurut saya itu SDM. SDM dalam artian pengurus-pengurus cabang yang mampu mengelola dan mau. Nah, itu loh sebenarnya mampu dan mau. Kalau mampu tapi nggak mau ya sama saja enggak kayak gitu. Tapi mau tapi nggak mampu. Nah, itu kan sama-sama juga jadi masalah karena apa kita sadari bersama bahwasanya memang kader-kader HMI kalau ini dari sudut pandang saya sendiri dalam segi apa digital masih sangat kurang kayak gitu, kayak membuat website bagaimana, membuat ini kayak gimana, karena memang kita didesain menjadi seorang yang intelektual, katakanlah kan kayak gitu. Cuma intelektual nggak hanya di dalam segi bagaimana cara kita bisa ngomong di depan banyak orang, kan nggak kayak gitu loh. Kan apa salah satu tujuan kita yang pertama kan insan akademis, sedangkan insan akademis juga harus tercermin tidak hanya dalam satu hal kayak gitu. Kamu bisa menciptakan sebuah website, kamu bisa mengelola website organisasimu, itu juga salah satu pengamalan dari apa tujuannya HMI. Sebelum apa terwujudnya masyarakat adil makmur kan kita juga ada step-step sebelumnya, harus akademis dulu seenggaknya mampu menciptakan sesuatu, melakukan pengabdian, kan mengelola web juga melakukan pengabdian kepada HMI. Di katakan kalau di komisariat ya di komisariat, di kota ya di kotanya kayak gitu. Karena pengabdian kalau menurut saya tidak selalu melulu pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian hal-hal kecil justru yang harus kita tanamkan kayak gitu loh. Karena kalau kita langsung dibenturkan pada suatu hal yang besar, kita pasti akan pragmatis terhadap hal-hal kecil, sering menyepelekan, akhirnya ya sudah dapat masalah, sudah dapat problem kayak gitu, kita wah kenapa nggak dari dulu-dulu aja kayak gitu. Karena kalau kita sudah menggaungkan dari dulu penggunaan website, penggunaan media, pasti menghadapi pandemi kita nggak akan terlalu chaos lah kalau menurut saya gitu. Mungkin ya pandemi sebagai tamparan keras bagi kita supaya apa mahasiswa-mahasiswa Islam khususnya anak-anak HMI ini juga harus paham ilmu-ilmu digital, harus paham bagaimana pendidikan digital juga kayak gitu. Mungkin itu sih Mas Nafi yang bisa saya jawab, kurang lebihnya seperti itu. Kanda bisa menambahkan saya sedikit, Kanda? Ya, Nah, itu yes. Kanda, perlukah adanya Kominfo, Kanda, di tingkat komisariat untuk menambah eksistensi HMI ke depannya guna untuk mempertahankan kader intelektualnya itu, Kanda? Karena memang saya rasa sih pola perkaderan kita harus dan perlu untuk berubah, Kanda. Ya. Kalau menurut saya sih penting kayak gitulah apa departemen, entah kalau di tingkat komisariat kan departemen lah ya, di bawahnya bidang, entah nanti di bidang apa P3A yang bagian penelitian dan pengembangan itu ditambahin departemen informasi atau yang lain-lain, penting menurut saya. Jadi maksudnya biar jelas siapa yang sekiranya ngelola organisasi. Kalau dulu di komisariat saya sih sudah pernah ada kayak departemen informasi yang khusus ngurusin media, cuma ya apa jalannya tidak bisa istiqomah kayak gitu, hanya di awal-awal tertata, cuma akhirnya tidak tertata terus karena perlu apa ya ketelatenan lah, ngurusin media kan perlu ketelatenan, perlu kemauan juga, selain mampu juga harus mau kayak gitu. Kalau memang dirasa perlu, menurut saya perlu, karena kita dibenturkan dengan satu hal yang harus serba digital kayak gitu loh. Yang konvensional kita digitalkan, katakanlah pertemuan kayak gini yang biasanya tatap muka kita langsung itu loh didigitalkan, kita sendiri-sendiri di rumah masing-masing kayak gitu. Kalau menurut saya penting Kementerian Informasi, apa Departemen Informasi, entah kalau di cabang kan ada bidangnya sendiri, bidang informasi dan pengelolaan itu ada. Kalau di cabang Malang kebetulan kan ada. Mungkin kalau di Kanda, Ainul yakin mungkin bisa dicanangkan juga, karena itu penting menurut saya
di lain sisi sebagai bentuk upaya kita tetap survive di era pandemi ini kayak gitu. Karena kita nggak tahu sampai kapan proses digitalisasi ini berlangsung kayak gitu loh. Kayak gitu sih menurut saya Mas Nabi. Dari Kanda Ainul cukup mungkin ya. Ini selanjutnya dari kolom chat ada pertanyaan lain dari Kanda Jua. Penting, lantas bagaimana cara kita menimbulkan minat bakat seseorang dalam organisasi? Mungkin dengan mengubah tata cara kita menggunakan website itu akan memberi dampak besar dalam promosi sebuah organisasi. Menimbulkan minat bakat dalam sebuah organisasi, mungkinkah dengan mengubah tata cara kita menggunakan website akan memberi dampak besar dalam promosi sebuah organisasi? Nah, lagi-lagi pasti kembali bagaimana cara kita mengelola. Contohnya saya kasih contoh kecil sih yang sudah nyata saya lakukan, cuma masih di tingkat komisariat. Saya sempat membuat podcast ya, media video dan juga audio kayak gitu. Jadi nanti ada yang rekaman, terus ada yang cuma diambil suaranya. Itu dijadikan materi dijadikan di postingan website dan juga postingan Instagram. Karena saya juga sempat kan meneliti kira-kira kader-kader saya sendiri. Saya targetnya masih kader-kader saya sendiri itu lebih banyak lihat website atau lebih banyak lihat Instagram kayak gitu. Tapi ternyata banyak lihat Instagramnya. Nah, terus saya kepikiran gimana kalau saya kalau dalam bidang bakat minat, bagaimana kita meningkatkan minat, pastinya kita harus ada usaha lah, dalam artian kita kasih reward kayak gitu. Kalau saya dulu sempat mengadakan tuh kayak gitu. Jadi kader siapa yang sekiranya mau ngisi kayak gitu dikasih reward sedikit-sedikit, kan pasti di lain sisi mereka rekaman itu belajar, tapi juga dia punya produk kayak gitu, itu karyanya dia. Meskipun dia cuma baca sekilas nanti lupa, tapi pasti sedikit-sedikit ada yang teringat kayak gitu. Dan ketika itu berkelanjutan atau kontinuitas, itu pasti sedikit-sedikit akan menambah minat dari kader tersebut kayak gitu. Jadi dikasih tugas cuma ya kita harus tetap memanusiakan manusia lah, gimana kita ngasih reward, entah kasih pakai data atau entah diajak makan, ditraktir gimana. Nah, kalau menurut saya sih dari saya pribadi seperti itu, karena itu yang sudah nyata saya lakukan di tingkat komisariat seperti itu. Jadi ya dari kader-kader baru kan khususnya pastinya kan target kajian kan pasti yang pertama di kader-kader baru. Kalau saya pribadi kemarin melaksanakannya kayak gitu. Jadi kader-kader baru itu disuruh rekaman, nanti biar mereka baca. Dan mau nggak maunya ya gimana caranya kita bukan ngasih tugas sih sebenarnya, kayak minta tolong gitu loh. Kalau saya lebih kayak gitu, cuma ya nanti tetap harus dikasih reward, karena istilahnya kan kalau di HMI ya berteman lebih dari saudara, ya kita harus memanusiakan saudara kita sendiri kayak gitu. Itu sih Mas Nabi kalau menurut saya untuk meningkatkan bakat, karena sulit juga. Itu yang menjadi permasalahan semua organisasi, gimana meningkatkan bakat atau minatnya anggota organisasi. Pasti kembali ke personalia internalnya organisasi itu, karena setiap permasalahan organisasi kan masih beda-beda. Tergantung apa yang ngerumat, kalau menurut saya itu sih. Mungkin monggo saya kembalikan Mas Nabi. Sedikit mungkin Mas, pelan-pelan. Oke. Oh ya, ini yang kedua kayaknya belum terjawab ini Mas. Dampak dari penggunaan website kira-kira besar nggak Mas? Nah, kalau menurut saya dampak penggunaan website itu besar apa enggak, bisa dikatakan besar kalau memang kita bisa mensinkronkannya itu dengan media yang sudah kita miliki.
katakanlah apa dengan Instagram kita kayak gitu. Jadi kalau Instagram kita sudah bisa sinkron dengan website, kita bisa buat alur gimana orang itu ketika melihat informasi di Instagram kita itu bisa lanjut ke website kayak gitu. Dampaknya kayak gitu sih kalau menurut saya. Tapi kalau tidak terlalu terpakai ya kurang ada dampaknya. Kita cuma upload tapi nggak disinkronkan itu ya kurang ada dampaknya karena ya cuma jadi ibaratkan museum gitu loh. Itu sebagai museum digital kegiatan-kegiatannya HMI ya ada di website kan. Kalau nggak disinkronkan lama-lama jadi museum gitu loh. Wah ini ada kegiatan tahun segini, ada kegiatan tanggal segini kan jadi museum gitu lama-lama kalau nggak terus nggak disinkronkan dan nggak diisi kayak gitu. Itu sih Mas Nafi kalau menurut saya dampaknya. Bisa besar bisa kecil, tapi kenyataannya masih kalau menurut saya pribadi kenyataannya sekarang masih kecil kalau di tingkat organisasi. Karena lihatnya lebih ke media itu seperti Instagram, Twitter kayak gitu. Oh, Mas Nafi. Dari Kanda Juan ada feedback mungkin? Oke. Saya lanjut ke pertanyaan terakhir aja ya. Di C lagi. Kalau setiap komisariat atau cabang harus punya website sendiri, maka tak terlepas dengan proses jurnalistik di dalamnya. Terus bagaimana proses jurnalistik di dalam proses perkaderan sendiri? Apakah sudah memuaskan atau belum sampai saat ini? Silakan Kanda Zidni tanggapannya. Kalau dari sudut pandang saya, kira-kira perlu nggak nantinya? Gimana tadi pertanyaannya? Saya baca dulu. Nah, setiap komisariat cabang punya website sendiri, maka tidak terlepas dengan proses jurnalistik di dalamnya. Kalau menurut saya sih, ya nanti akan banyak melibatkan proses jurnalistik karena kan pengeliputan kegiatan-kegiatan kalau memang websitenya isinya kegiatan, kalau websitenya isinya nanti bisa jualan ya dengan kewirausahaan, kalau websitenya nanti disinkronkan dengan kita sharing video entah itu kajian-kajian kan juga bisa kayak gitu. Cuma kalau dengan jurnalistik pasti bakal erat. Terus gimana proses jurnalistik di dalam proses perkaderan? Kalau menurut saya masih, ini pandangan saya pribadi kalau di tingkat komisariat saya itu masih kurang kayak gitu. Karena kan saya kurang bisa kalau menilai di lingkungan luar kayak gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi memang masih kurang. Apakah sudah memuaskan apa belum ya masih belum sih kalau menurut saya belum memuaskan kayak gitu. Cuma kalau tingkat cabang ya seyogyanya seenggaknya harus punya lah kalau website kayak gitu kan bukan membawai sih, menaungi komisariat dan dia kan menjadi wakil di kota itu kayak gitu. Menjadi kalau orang mau nyari informasi kan pasti yang dicari cabangnya, komisariatnya gitu sih Mas Nabi. Jadi masih belum maksimal Mas ya. Tapi Ya, kalau masih belum maksimal kalau menurut saya proses jurnalistik. kalau ngomongin urgensi lebih ke yang cabang gitu Mas ya. Bentar nih. Sebenarnya ada pertanyaan dari Yunda Bella, Komeko M. Untuk pembuatan dan pengembangan web itu kan perlu skill UI atau UX yang memerlukan waktu lebih lama dibanding medsos seperti Instagram. Bagaimana untuk memaksimalkan peran website itu sendiri supaya tidak dianggap sebagai beban untuk mengisi konten? Silakan, Kanda Zidni. Untuk pengembangan ya memang benar sebenarnya skill UI atau UX-nya memang memerlukan waktu yang lama. Cuma sebenarnya bisa kok kalau memang kalau kita memang benar-benar ingin ngelola itu sebenarnya bisa. Sebenarnya cuma pasti akan terbentur dengan
yang namanya mau apa enggaknya. Kalau menurut saya itu, karena kalau sudah mampu tapi nggak mau ya sama saja. Tapi kalau mau tapi nggak mampu ya akan jadi permasalahan lagi kayak gitu. Nah, terus bagaimana untuk memaksimalkan peran website supaya tidak dianggap sebagai beban untuk mengisi kontennya? Manfaatkan untuk apa pembelajaran tentang materi ke-HMI-an sih kalau menurut saya. Terus bisa nanti ada bank-bank buku-buku PDF kayak gitu, karena biar nggak hanya konten-konten ketika kita kegiatan aja terus di-share di situ, mau ngapain di-share di situ. Jadi maksudnya biar itu multifungsi gitu loh. Ketika orang masuk ke sana itu nggak hanya cuma berita kegiatan, terus HMI didirikan pada 5 Februari 1947 itu nggak, maksudnya biar lebih banyak. Karena kan memang kebanyakan kalau kita lihat website ya pasti isinya kegiatan-kegiatan. Coba kita bikin sesuatu hal yang baru ya, entah itu diisi video pembelajaran tentang materi KMI-an, entah itu diisi jualan juga bisa, diisi yang lain lah kayak gitu. Karena supaya biar itu nggak jadi beban konten, karena konten itu bukan beban di dalam website, tapi kebutuhan. Karena konten itu yang mengisi website, bukan website butuh konten kayak gitu. Ya pastinya butuh, cuma ya saling sinkron lah keduanya itu. Untuk menganggap itu beban apa enggaknya ya tergantung gimana kamu memandangnya. Kalau kamu memandangnya website ada konten terus dimasukkan ke website itu sebagai sebuah beban, yang mendingan nggak usah dimasukkan. Mendingan diisi sesuatu hal yang lain biar sekiranya website itu ternyata nggak cuma jadi museum digital saja gitu. Itu sih kalau menurut saya, Mas Nabi. Dari Mbak Bella ada tanggapan mungkin? Ini untuk Yunda Dasri, silakan langsung on mic aja gak apa-apa, atau bisa diketik pertanyaannya. Oke, saya on aja ya, on mic aja ya. Oh, Kanda Dasri, ya silakan Kanda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, saya nggak tahu apakah saya salah masuk dalam grup atau gimana. Cuman tadi ada yang upload undangan ini, link Zoom ini masuk di seminar kita ID. Ya, karena saya melihat terkait dengan website ya. Kebetulan sekarang saya lagi belajar website ini. Ya, salam kenal ya. Saya Dasri ya, founder dari seminar kita ID. Ya, saya baru belajar website itu sejak COVID ini, sejak bulan 5 lah ya. Sehingga alhamdulillah saya berbangga diri saya bisa membuat satu website yang seminar kita ID ini ya, dengan cara meraba-raba menggabungkan beberapa aplikasi ya, sehingga sekarang bisa kita menyelenggarakan seminar segala macam hingga penerbitan sertifikat sampai 1.000 per hari secara elektronik ya kan. Dan ini saya baru pulang nih dari kantor, lagi mempersiapkan untuk seminar tanggal 14 nanti. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut juga nanti. Kita adakan insya Allah setiap minggu itu seminar gratis yang nanti akan diberikan sertifikat juga. Mungkin gini sama Mas Sydney ya. Oke, salam kenal aja buat semua. Saya sekarang punya website, Mas. Ada sekitar 4 website. Hanya saya karena kemarin saya gunakan vendor, sekarang saya harus mengelola sendiri ya dengan tim. Sepertinya saya sekarang sudah mengevaluasi, sekarang saya butuh orang untuk mengelola. Mungkin kualifikasi yang direkomendasikan itu seperti apa ya kualifikasinya kalau seseorang nanti untuk yang mengelola website itu. Yang pertama. Terus yang kedua ini mungkin ini aja sebagai apresiasi aja lah ya, bahwa dengan adanya seminar terkait dengan website seperti ini, saya sangat senang ya, saya pribadi sangat senang karena saat ini salah satu program saya adalah di dalam kondisi COVID seperti ini kita harus ya khususnya memiliki ilmu. Kita harus memperbanyak untuk berbagi, bersharing lah ya. Sehingga khususnya terkait dengan teknologi, kalau kita lihat ke depan, sekarang mungkin ramainya terkait dengan sosmed ya. Saya mungkin sekitar 15 menit tadi masuk, saya
nggak komen dulu, cuma saya kalau dengar di diskusi tadi terkait dengan sosmed. Ya, sosmed saat ini menjadi idola, ya. Tetapi sepakat tadi Mas Titi bahwa mungkin ke depan akan menjadi suatu kebutuhan, ya karena jujur aja sekarang kalau saya sih melihatnya gini, Mas, bahwa sekarang mahasiswa itu sekarang tidak cukup melakukan branding personal itu secara dengan menggunakan medsos. Nah, satu alternatif yang sangat baik melakukan branding personal itu adalah dengan website. Nah, apalagi sekarang dengan website hosting itu sangat murah-murah sekarang, itu malah mungkin suatu peluang untuk membranding personal. Ya, jadi mungkin ini sangat bagus, Mas, ini sangat mendukung ya. Mungkin bisa kita japrian nanti, mungkin kita bisa adakan event seminar yang lebih gede lagi ya, karena mungkin kalau tadi mungkin Mas Faris yang pernah ikut di seminar kita, karena dia sudah ada di grupnya kita di seminar kita, ya kita pesertanya di atas rata-rata 400-an setiap seminar, tidak pernah di bawah itu, dan insya Allah tanggal 14 nanti itu saya targetkan sekitar 1.000 peserta ya. Sehingga ya mungkin kalau seminar seperti ini dimasukkan ke sana ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat banyak orang ya. Oke, itu aja sih, Man. Saya butuh ini advice. Saya butuhnya yang punya kualifikasi seperti apa kalau untuk pengelola website, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin langsung saya jawab. Kalau apa kriteria kira-kira untuk mengelola website, itu yang pertama pasti harus paham pengkodingan back end sama front end sih kalau setahu saya kan, karena apa itu menjadi dasar apa ya membuat webnya kayak gitu. Bagaimana pengotak-ngatik websitenya itu dasarnya itu, terus paham apa kayak hosting, teknik-teknik hosting kayak gitu sih kalau menurut saya, karena jujur saya sendiri tidak fokus di bidang pembuatan web, tidak fokus di bidang yang lebih ke teknologi informasinya, karena studi saya fokus ke bagaimana pemanfaatannya kayak gitu. Cuma setahu saya kalau website itu kriteria untuk orang bagaimana mengelola website yang sekiranya sudah kriteria apa ya medium ke atas lah, itu pasti sudah harus paham bagaimana pengkodingan front end sama back end. Kalau menurut saya sih itu mungkin bisa ditambahin sama moderator yang lebih sedikit paham tentang dunia per websitean kayak gitu kan ya. Ya mungkin Mas Nafi bisa sedikit apa nambahi kira-kira apa kriteria apa yang sekiranya bisa dikategorikan apa pengelola web kayak gitu yang sekiranya masuk lah. Itu Mas Nafi, monggo. Kan Mas Nafi yang bergelut di bidang kayak gitu. Ini posisi di mana nih, Mas? Mas ini? Ya, ini di Malang, Mas. Malang. Luar Iya. biasa. Kalau saya di Balikpapan, Mas. Ya salam kenal kan ya, Mas. Ya, Mas Nafi mungkin bisa sedikit nambah yuk. Gak ada di rumudan. Ya kalau setahu saya sih itu sih Mas, apa seenggaknya harus paham pengkodingan kan apa tingkatan pengkodingan itu juga ada yang sedang, ada yang sulit. Ya. Harus ada yang pakai Java juga kayak gitu. Karena kan rumit banget kayak gitu. Ya. Kemarin sih saya pakainya itu ini apa namanya? Ibaratnya barang sudah jadi lah. Kemarin pakai apa namanya itu beberapa temps-tempsnya yang sudah setengah jadi ya, itu yang saya coba pelajari. Ya mungkin itu sih Mas kalau dari saya. Oke. Terima kasih ya. Ya.
Sama-sama Mas. Mungkin lain kali bisa kita sambung di forum lain untuk Boleh. tentang website ini kan menarik kayak gitu. Ya, benar-benar. Ini Penting tapi juga bisa dikatakan nggak penting kayak gitu. Nggak penting tapi juga penting banget. ya, kalau saya sih melihatnya ke depan itu akan menjadi suatu kebutuhan. Ke depan lah ya. Karena sekarang ini sosmed itu ya ibaratnya sekarang sudah mulai dimasuki oleh pangsa pasar lah, orang jualan sehingga sudah nggak kelihatan. Nah, ke depan itu ya nanti akan masuknya ke website ya. Akan disinkronkan ke sana pastinya karena kan sponsor masuknya pasti ke website. Betul. Ya ini sepertinya moderatornya HP-nya baterainya habis. Ya mungkin bisa langsung saya ambil alih. Untuk teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk Mas Dasri dari Seminar Kita ID dan juga peserta-peserta lainnya yang sudah hadir pada webinar dan diskusi sharing-sharing kita tentang pentingnya website bagi organisasi. Terima kasih. Kesalahan dalam berkata kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Selalu semangat untuk kita semua menghadapi masa pandemi ini supaya tetap bisa survive dalam mencapai tujuan kita. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.